Membongkar praktek tipu daya dukun palsu, paranormal palsu di channel YouTube Metal Rese. Kali ini saya akan mengobati orang yang sakit karena diguna-guna. Saya terawangin dulu ya. Orang ini sakitnya itu diguna-guna dan kena barang halus. Barang halusnya itu berupa genderuwo ya. Berupa genderuwo. Dia merasuki karena dia mempunyai salah. Entah salah dengan siapa ya. Saya belum tahu penyakitnya apa. Jinnya marahnya karena apa saya belum tahu. Sekarang jinnya akan tak masukkan ke mediator. Saya bawa mediator ini, bawa anak buah saya ini. Siap ya, tak rasuki ya. Ini yang saya masukkan karena dia sakit. Sakitnya sudah lama ya, udah lama, udah bertahun-tahun. Nanti sakitnya akan saya ambil, jinnya akan saya pindah ke ini ya, supaya ngomong karena kena apa sakitnya. Siap ya. Lihat dari dekat ke apa? Dari dekat. Terus. Namamu siapa? Mas Angkil. Siapa? Mas Angkil. Kenapa kamu masuk ke anak ini? Ini di kuburan saya buang air besar. Apa? Buang air besar. Buang air besar di mana? Di mana? Di tempat kuburan saya. Oh gitu. Tolong kamu jangan rasuki lagi ya. Ya, kenapa kamu kok merasuki? Dendam apa gimana? Masih dendam. Kamu udah berapa tahun masuk ke anak ini? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahun. Ya. Ya udah, minta maaf ya. Ya. Aku maafkan. Ya. Ini adalah tipu. Gini. Halo sahabat subscribe, Cak Daning, Bro and Sis and Guys. Kali ini Cak, aku akan membongkar praktek penyembuhan yang dilakukan sama paranormal gadungan, dukun-dukun gadungan. Sekarang banyak penyembuhan magic, penyembuhan supernatural dengan cara seperti tadi. Contoh tadi cuma hanya trik aja ya tadi ya. Ini santri saya, semuanya trik. Ini sakit. Biasanya ini tidur, kamu tidur. Biasanya nih tidur ya sakit ya, katakanlah sakit beneran ya. Ini sakit beneran ya. Seandainya sakit beneran si pasien, diginikan, diginikan. Terus si dukun atau si paranormal atau si ghost gadungan itu, dia ambil goibnya dimasukkan ke mediatornya atau ke temannya atau ke santrinya atau ke muridnya. Nah ini pura-pura jadi. Pura-pura jadi. Kalau orang yang nggak tahu, kalau orang yang awam pasti dikirain jadi beneran, ya. Jadinya bermacam-macam ya. Ada yang jadi macan, ada yang jadi gini, ya. Terus ditanyain namanya apa? Tadi namanya Mbak Sangkil. Kenapa? Karena ini buang air besar di makamnya, seperti itu, ya. Ingat ya, yang pasti pengobatan seperti itu, maksudnya seperti kayak ini, diambil goibnya, dimasukkan ke mediatornya atau ke santrinya, terus ini kesurupan, itu palsu ya. Ingat Cak ya, itu palsu. Bahkan seluruh dunia pasti palsu, nggak mungkin asli. Ingat ya, bukan seluruh Indonesia ya, seluruh dunia itu palsu. Biarpun yang melakukan paranormal, dukun ataupun gus ataupun ustadz ataupun siapa, itu pasti palsu, nggak mungkin asli. Sekarang gini, kenapa kok dia ngajak anak buahnya? Yang pasti anak buahnya sudah direkrut, sudah diberitahu sebelumnya. Pasti itu nggak mungkin nggak. Kalau dia benar-benar bisa, harusnya dia ngomong ke orang lain. Coba tak masukkan ke orang lain, bisa nggak? Mau nggak kamu? Harusnya seperti itu. Ya kan? Ingat Cak ya, pasti palsu, nggak mungkin nggak. Eling Cak, iki wong loro temenan ya. Wong loro temenan, dadi aja mok gawe soro-soroan. Aja mok gawe soro-soroan ya. Loro temenan, lek iso ya ngomong, sakit ya sakit. Memang ada ya, penyakit medis dan non medis memang ada.
Tapi kamu bilang, oh kalau ini sakit beneran. Jangan kamu pura-pura ini dibuat ini terus dimasukkan ke ini goibnya. Itu pasti palsu, Cak ya. Itu sama saja kamu hidup di atas penderitaan orang lain. Pasti itu, ya. Itu pengobatan palsu. Nanti targetnya mahal, pasti kamu ditarget mahal, 10 juta, 20 juta, bahkan 50 juta. Nggak mungkin enggak itu. Pasti itu, Cak. Tak ulangi lagi ya. Pengobatan yang seperti tadi, yang dimasukkan goibnya diambil dimasukkan ke mediator, itu palsu ya, palsu. Seluruh manapun palsu. Lihat di YouTube itu pengobatan seperti itu palsu, nggak mungkin nggak ada. Ingat ya. Terus saya akan membongkar semua praktek-praktek pengobatan palsu. Tak bongkar semua pokoknya. Karena mereka itu sama saja hidup di atas penderitaan orang lain. Karena korban-korbannya sudah banyak seperti itu. Mending alangkah baiknya berobat ke dokter yang nyata ya. Berobat ke dokter yang nyata. Terus ada perkataan seperti ini. Perkataan seperti ini ya, ini perlu sampai ingat, Cak ya. Sudah ada bawa ke dokter keluargaku. Sudah ada bawa ke dokter. Tapi di dokter itu nggak ada penyakitnya. Dan si pasien tetap kayak sakit gitu. Ya kan aneh. Awalnya pasien sakit dibawa ke dokter, katanya dokter nggak ada penyakitnya. Nah, itu kenapa? Ya, itu sama saja penyakit pikiran. Semakin menumpuk dan semakin kita dosa sama orang, istilahnya kita sering mengkhianati orang, kita sering menipu orang, kita sering janji sama orang kita ingkari, itu akan menjadi penyakit yang sulit dideteksi. Ya, sulit dideteksi itu, penyakit pikiran. Ya, itu akhirnya kamu menjadi sakit seperti itu, ditambahi sama penyakit medis. Ya, itu menurut versi saya loh ya. Ingat, Cak ya. Mending berobat ke dokter daripada ke paranormal ataupun dukun ataupun gus-gus itu ya. Mending ke dokter, itu pengobatan yang nyata, yang asli. Terserah sampean, Cak. Seandainya sampean percaya sama omonganku ya alhamdulillah. Saya cuma menyampaikan perkataan yang terbaik, menyampaikan ilmu-ilmu saya yang terbaik seperti ini. Mudah-mudahan yang lihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat dunia akhirat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Perbanyak amalmu, perbanyak sholatmu. Salam dari saya, metal.